pakan wedus. Pang lemu. Pen lemu. Capek sayang? Saya sumyok. Gobios. Banyak gobios. Yang nanti gatel, Ya. nanti mandi loh ya. Ya. Lah engko ora gatel kabeh. Pam's an expert. He's got much more. Ora sedeng iki lawange. What, like this? Wedus. Makan banyak, cepat lemu. Di sebuah desa kecil di Indonesia, seorang bule asal Eropa memulai hari dengan pengalaman yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat matahari baru terbit dan embun masih menempel di daun-daun rumput, ia berjalan bersama warga desa menuju sawah dan ladang untuk mencari pakan ternak. Ke Bali bukannya healing atau party, Mas Bule ini malah milih jadi tukang ngarit. Lihat deh, dia gak gengsi sama sekali turun ke sawah, jongkok-jongkok dan belajar pakai sabit bareng bapak petani ini. Gak cuma itu, dia juga kuat banget manggul karung rumput seberat 30 kilo ini jalan kaki jauh banget. Definisi kuat sesungguhnya nih. Ternyata semua kerja keras ini buat kasih makan sapi-sapi si bapak. Lihat tuh, sapinya lahap banget. Si bapak juga happy banget dibantuin. Siapa nih yang masih malu kalau disuruh ke sawah? Contoh bule ini dong. Kalian ada cerita ngasih makan hewan ternak? Komen di bawah. Wrong feet. Di tangannya ada sabit sederhana, alat tradisional yang biasa digunakan petani untuk menyabit rumput. Awalnya ia merasa pekerjaan ini mudah. Namun setelah mencoba sendiri, ternyata menyabit rumput membutuhkan tenaga, teknik, dan ketelatenan. Rumput harus dipotong dengan gerakan yang tepat agar cepat terkumpul dan tidak merusak tanaman di sekitarnya. Biasa kerja depan komputer di Jerman, tiba-tiba harus motong rumput di sawah Indonesia. Bisa nggak ya bule ini menaklukkan rumput liar? Ceritanya berawal dari Mbak Bule yang pulang kampung ke kampung suaminya di Indonesia. Tak ada laptop, tak ada kantor modern. Yang ada hanyalah arit dan padang rumput hijau yang luas. Mbak Bule pun penasaran melihat cara memotong rumput di Indonesia yang unik sekali. Dia pun meminta untuk diajari teknik memotong rumput atau ngarit yang benar. Begitu mencoba, Mbak Bule pun merasakan ternyata susah juga ya, katanya sambil bersusah payah. Meskipun susah karena harus berhati-hati dengan batu dan panas matahari yang membuat berkeringat, Mbak Bule terus mencoba. Baginya ini adalah pengalaman yang menarik yang tidak akan pernah dia dapatkan di Jerman. Puncaknya, Mbak Bule harus mengangkat hasil dari tumpukan rumput di kepalanya. Pemandangan langka yang membuktikan bahwa selagi ada kemauan, semua pasti bisa dilakukan. Pernahkah kamu mencoba ngarit atau pekerjaan sawah lainnya? Coba bagi pengalaman unikmu di kolom komentar. Nah, kilur ngadai suket. Gimana ceritanya kentaan kebo terus diadai yang lapak lagi ngarit yang gedekan nge. Lek ngenet yo sing ngene iki sak kole pokoke kudu padet. Iya. Aku. Bentung Iya. lek ngenet. Yo. Ngarit. Cewek Itali ngarit nih. Ngarit ke wedus. Enggak, saking Itali. Niki adike. Maura, you want to try? Yeah, why not? To get some grasses? Are you happy, Julia? Yeah.
How do you feel to be farmer? I want to get paid because I think Sure. it's very tiring to do this all day. Sesampainya di kandang, bule tersebut mencoba memberi makan sapi dan kambing secara langsung. Awalnya ia sedikit takut ketika sapi besar mendekat, tetapi lama-kelamaan ia merasa akrab dengan hewan-hewan itu. Ia terkejut melihat bagaimana ternak dirawat dengan penuh perhatian. Karena bagi warga desa, ternak adalah aset berharga sekaligus sumber penghidupan keluarga. Pengalaman sederhana ini membuatnya sadar bahwa kehidupan desa di Indonesia memiliki nilai yang luar biasa. Meski jauh dari kemewahan kota, masyarakat desa hidup dengan semangat gotong royong, dekat dengan alam, dan menghargai setiap proses kehidupan. Camel. Baginya, menyabit rumput dan memberi makan ternak bukan sekedar pekerjaan, tetapi pelajaran tentang kesederhanaan dan kerja keras yang jarang ditemukan di negara asalnya. Dari pengalaman tersebut, ia mengaku lebih menghargai makanan, petani, dan kehidupan pedesaan. Ia juga merasa masyarakat Indonesia sangat ramah dan selalu membantu meski baru pertama kali bertemu. Pengalaman ini menjadi cerita yang tak terlupakan dan menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi bisa ditemukan dalam aktivitas sederhana bersama masyarakat desa. Come on. Careful. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.